ibu dari si ya, pembunuhan di Lampung, di Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya ibunya Radit Adiansa, yang anak saya kuliah di Undram Mataram, Pak. Saya berasal dari Sumbawa. Anak saya menuntut ilmu di Mataram, Pak. Dia anak dari SD sampai kuliah, dia pintar dan dia masuk kelas internasional dengan IPK 4, Pak. Dia ingin menjadi anak yang sukses dan dia berjanji kepada saya pengen sukses, dia datang kuliah, Pak. Dia dapat beasiswa, dengan biaya itu dia bisa membeli peralatan kuliahnya, Pak, karena saya orang tidak mampu. Tapi tiba-tiba di tanggal 26 saya menelpon anak saya, 26 Agustus saya menelpon anak saya, HP anak saya tidak aktif, Pak, sampai tengah malam saya berusaha menelpon, tidak aktif, Pak. Selesai saya sholat subuh, ada orang yang menggedor pintu memberitahu bahwa ada anak saya lagi dibegal katanya, Pak. Makanya saya dari tanggal 28 Agustus saya berangkat ke Mataram, Pak, menemui anak saya di rumah sakit Provinsi Mataram, Pak. Sampai saat ini saya tidak pernah pulang ke Sumbawa, Pak, tetap menemani anak saya. Tapi di malam itu, pas tanggal 19 malam, bulan 9 September, Pak Kanit datang bersama rekan-rekannya membawa anak saya dan berkata anak saya akan dilindungi katanya, Pak. Kenapa dilindungi, kenapa harus anak saya dibawa? Saya bilang, ya saya mau bawa ke KLU, Bu. Dibilang, akhirnya saya bilang kalau memang begitu anak saya diamankan, Pak, saya ingin ikut, saya gitu harus ikut temani anak saya. Setelah dia perjalanan ke KLU, Pak, anak saya dikatakan, Radit mengaku sudah mamamu. Dia bilang, disuruh mengaku anak saya, Pak, kalau anak saya telah melakukan pembunuhan, Pak. Tapi saya bilang sama anak saya, jangan bilang apa-apa, anak kamu betul kamu melakukan itu. Saya bilang, anak saya gak bentar, Pak, bersumpah di Allah, Mama. Dia bilang, saya berani bersumpah atas nama Allah. Dia bilang, sekarang dicabut nyawa saya sama Allah kalau saya melakukan, katanya Radit, Pak. Dia katanya mengamankan anak saya dari keluarganya Pira katanya, tapi anak saya dijadikan tersangka. Keesokan harinya, apa, di sana di BAP anak saya dan saya disuruh ke dalam bersembunyi supaya jangan saya melihat anak saya yang lagi dibergol dan memakai baju yang oranye, Pak. Anak saya tidak didampingi pengacara. Anak saya malam itu tidak ada satupun pengacara yang mendampingi anak saya. Saya minta tolong tapi tidak ada yang datang membantu anak saya, Pak. Besoknya baru pengacaranya datang mendampingi anak saya, tapi dengan alasan minta pengurangan. Dia bilang, pengurangan apa? Saya bilang begitu. Sampai detik ini saya seorang ibu, batin saya mengatakan anak saya tidak bisa melakukan hal seperti itu sampai detik ini. Karena Radit ini dari kecil, dari SD belum pernah ada guru yang mengasih saya laporan kalau Radit pernah ada masalah sama temannya sampai SMA, Pak. Belum ada. Radit ini anaknya sangat patuh. Radit sudah menyampaikan ciri-ciri pelaku. Radit sudah menyampaikan ciri-ciri pelakunya, Pak. Kenapa mereka itu tidak berusaha untuk sketsa wajahnya? Malah anak saya dituduh sebagai tersangka. Saya mohon sekali, Pak. Saya orang tidak punya, Pak. Saya mohon, Pak. Anak saya bukan pelaku, Pak. Sampai detik ini batin saya mengatakan Radit bukan pelaku, Pak. Saya ada punya biaya untuk kuliahkan anak saya, pingin sukses anak saya, Pak. Tapi dinyatakan anak saya tersangka.
Saya berjanji ke Raden, mama tidak akan pulang ke Sumbawa. Mama tetap berada di tembok penjara atau dimanapun kamu berada. Saya bilang, saya tetap menemani kamu. Yang penting kamu harus tetap kuat hadapi ini. Saya bilang, saya mohon Pak, saya mohon sekali Pak. Yakin anak saya Pak bukan pembunuh Pak. Batin saya tetap mengatakan seperti itu Pak. Lihat Pak, anak saya ini apa pantas anak saya dituduh seperti ini Pak. Dan mungkin anak saya memperkosa saya berusaha sebagai orang ibu. Apa dia pernah melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap Vira? Tidak Pak. Saya kira cukup.